Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bahrawi Channel. Apa kabar Anda semuanya? Semoga baik-baik saja. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga jarak, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, 3M. Jangan lupa. 3M. Ya, 3M itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itu namanya 3M. Jadi antum harus tahu nih. Nah, kondisi terkini di Arab Saudi saat ini bahwa semua kegiatan di pinggir laut ataupun orang yang bersantai di tempat-tempat umum mulai kemarin sudah dilarang. Tidak diperbolehkan lagi untuk bersantai di pinggir laut, memancing dan lain sebagainya. Pinggir laut itu semua sekarang sudah ditutup dari kota Jeddah sampai ke Al-Sharqiyah. Al-Sharqiyah itu di Dammam, Al-Khobar, daerah-daerah timur Arab Saudi. Maka dari itu teman-teman semuanya harap berhati-hati, jangan sampai melanggar peraturan karena di situ nanti kita didenda 5.000 rial kalau ada kesalahan. Yang paling mengejutkan lagi bahwa kita di restoran sudah tidak bisa lagi makan di tempat, harus dibawa pulang take away, dan kebijakan itu selama 10 hari yang belum tentu ditentukan, mungkin bisa diperpanjang ataupun mudah-mudahan jangan sampai diperpanjang. Cukup 10 hari insyaallah. Ya Ustaz Isan, apa yang mau antum tanya? Nah, yang saya pertanyakan ini, kenapa ya Saudi ini selalu membuat aturan tiba-tiba ya, tiba-tiba ditutup, tiba-tiba dilarang dan lain sebagainya. Kira-kira apa itu? Apa namanya penyebabnya seperti itu? Apakah aturan ini tiba-tiba sudah ada dari sebelumnya atau sesudahnya? Di Arab Saudi ini sistemnya kerajaan. Di bawah kerajaan itu ada Majelis Surah namanya. Nah, di Majelis Surah itu bekerja sama dengan Kementerian Haji, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan. Nah, saat ini karena kondisi COVID-19 atau COVID-20 yang baru ini dikuasai oleh Menteri Kesehatan. Nah, Menteri Kesehatan itu bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri. Nah, apapun kebijakannya, mereka itu bersatu, kolaborasi semuanya dan kompak. Tidak ada di sini yang namanya oposisi. Nah, kalau di Indonesia itu karena negara Republik Indonesia tercinta, itu ada oposisi dan ada penguasa. Kalau di sini semua penguasa, tidak ada yang namanya oposisi. Maka dari itu, kalau mau membuat sesuatu yang memang kemaslahatan umat demi kemaslahatan warga negara ataupun ekspatriat pendatang yang tinggal, seluruh umat siapapun yang tinggal di Arab Saudi, itu bisa dibicarakan dan bisa diputuskan hari itu juga. Nah, misalkan seperti Indonesia, kalau misalnya membuat undang-undang itu panjang waktunya. Harus lapor DPR dulu, harus lapor menteri dulu, harus lapor presiden dulu. Kalau di sini beda, tidak begitu. Karena kalau di sini apapun yang merasa membahayakan kepada warga negara ataupun pemerintahan, di hari itu juga bisa dibikin undang-undang. Di hari itu juga dikeluarkanlah undang-undang itu. Demi kemaslahatan siapa? Demi kemaslahatan rakyat. Tidak ada lain, ya kan? Nah, maka dari itu di sini di Arab Saudi memang di sini dalam satu hari undang-undang bisa keluar, dalam satu hari lagi undang-undang bisa dibatalkan lagi. Jadi tidak ada yang bisa permanen kalau untuk undang-undang COVID-19 ini. Beda dengan undang-undang yang sudah memang benar-benar paten dari pemerintah ya. Itu beda lagi. Nah, apakah selama
aturan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi ini, apakah ada di antara rakyat atau penduduk setempat tidak setuju atau pro kontra dengan aturan-aturan yang sudah dibuatkan sedemikian rupa oleh pemerintah tersebut? Di sini tidak ada pro kontra. Setiap undang-undang yang terbaik itu pasti semua akan ikut, apapun undang-undang itu. Karena undang-undang di sini yang dibuat itu untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Untuk keselamatan rakyat Arab Saudi, siapapun orang yang tinggal di sini, bukan hanya warga negara, termasuk ekspatriat juga. Jadi di sini apapun yang dibuat oleh pemerintah itu demi kemaslahatan kita semua. Kalau contohnya satu aja, seperti warga negara Arab Saudi dilarang keluar negeri nih, dilarang keluar negeri. Apa tujuannya? Supaya ekonomi Arab Saudi pulih, ya kan? Nah, daya beli ada. Misalnya kalau sekarang misalnya warga negara Arab Saudi itu diperbolehkan untuk keluar negeri, maka semua rakyat Arab Saudi mungkin keluar, dan uang semua dibawa keluar. Nah, nanti susah untuk memulihkan perekonomian Arab Saudi di dalam negeri. Siapa yang mau beli, siapa yang mau ini. Jadi uang itu akhirnya berputar di dalam negeri sendiri, tidak perlu keluar negeri uangnya. Nah, itu alasannya. Nah, tunggu dulu Antum, jangan nanya saya terus. Anda tanya sekarang, bagaimana Antum kondisinya sekarang? Apa perasaan Antum semenjak proses-proses ini sudah berjalan dengan baik ini? Alhamdulillah ya. Apa yang saya pernah pikirkan tentang keadaan kami selama ini mengenai pemulangan ya. Proses pemulangan ini kayaknya tidak ada harapan lah begitu. Ternyata setelah kita telusuri, setelah kita jalani prosesnya, alhamdulillah tidak seperti apa yang kita bayangkan, yang mengkhawatirkan dan tidak harapan dan sebagainya. Alhamdulillah berkat doa kita bersama, berkat usaha dan ikhtiar kita, sekaligus dikawal dengan doa-doa teman-teman kita yang sedang menghadapi proses kepulangan. Insya Allah mudah-mudahan ya ini lancar. Ya semoga lancar ya, sesuai dengan harapan kita. Mungkin ini dulu itu ya. Berarti jadi intinya untuk memproses kepulangan ke Indonesia yang tidak di jalurnya itu memang membutuhkan usaha yang sangat berat dan benar-benar membuang energi dan pikiran. Setiap hari kita kapan selesainya, kapan ininya. Karena memang kalau bukan di jalurnya, apapun itu, jangankan pulang, di jalan raya aja kalau bukan jalurnya itu susah. Karena Antum mau pulang ke Indonesia bukan di jalurnya. Benar gak? Iya betul. Iya, itu. Jadi kepada teman-teman PMI, TKI yang tinggal di ekspatriat, yang tinggal di Arab Saudi, bahwa memang tidak mudah untuk bekerja di Arab Saudi itu, tidak mudah juga untuk bertahan di sini kalau kita di luar perusahaan ya. Iya. Rasanya gitu ya. Iya. Nah itu, karena kondisi kita ini semua adalah pelayan tamu Allah. Kita semua ini adalah pembantu tamu-tamu Allah untuk memudahkan proses ibadah umroh ataupun haji. Maka dari itu selama 1 bulan ini benar-benar kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kondisi dan situasi saat ini memang
sabar, ya emang tinggal di Indonesia dulu. Nanti kalau sudah buka lagi umrah dan haji, baru kembali lagi ke Arab Saudi. Insyaallah. Gimana? Kalau antum gimana? Itu Ya insyaallah. sependapat itu? Ya. Hah? Kalau menurut saya ya kita pulang dulu ke Indonesia sambil memantau ya Ya. bagaimana kondisi di Indonesia. Kalau memang memungkinkan ya di Indonesia itu bisa mendatangkan rezeki atau Yang kebutuhan lain. sehari-harinya, insya Allah kita akan tetap menetap. Nah, dan kita tidak bisa memutuskan untuk datang ke Arab Saudi, terutama kota Madinah Al Munawwarah dan Makkah Mukarramah untuk sebagai pembimbing baik itu ibadah haji dan Pasti ibadah akan rindu umrah. terus ya, Ya Anda? pasti akan membimbing terus, itulah Akan rindu. tujuan kita sehingga kita memproses pulangan ini seperti ini. Insya Allah dimudahkan semuanya, Amin, amin. dan itulah dinamika hidup, dinamika orang tinggal di luar negeri, di bukan negara sendiri. Suka dukanya pasti ada lah Ustaz ya. Ya betul. Ya. Jadi saran untuk teman-teman harus bagaimana teman-teman antum Ya. yang tersisa di Mekah itu. Ya. Apa Ya. saran antum? Ya namanya gini, saya tanggapi dulu, namanya musafir ya. Hanya bepergian, bagaimana kayanya kita di negara kita, bagaimana senangnya. Kalau namanya musafir itu pasti itu sebagian daripada penyakit asyafarukit atau minal azab. Yaitu bepergian atau musafir itu sebagian daripada kita harus menjalani ujian, kita harus menjalani ujian dan cobaan dan sebagainya. Tapi itu adalah salah satu penanda bahwa kita akan suatu saat akan meraih kesuksesan, insya Allah ya. Ya itu ini. Oke, kita sampai di sini dulu. Mungkin perbincangan kita ini